Halo, assalamualaikum, kembali lagi di video saya. Nah, hari ini saya akan memberikan review sedikit ke teman-teman tentang sebuah sepeda yang ini cukup langka ya. Sepeda ini adalah sepeda brand Felt yang merupakan salah satu alloy superlight juga. Kalau teman-teman ingat sama Cannondale, nah sepeda ini kayaknya masih sepupuan sama Cannondale. Dilihat dari frame setnya, dia emang kelihatan sudah menggunakan smart welding yang cukup baik. Mungkin ini setara dengan kalau spesialis dia punya Ales Sprint dan kawan-kawannya. Si Felt ini tipenya adalah FR40, size-nya 51, fit untuk tinggi badan 165 sampai 175 cm. Jadi cukup untuk orang kebanyakan ya, tinggi badan kebanyakan di Indonesia itu setara di angka 165 sampai 175. Spesifikasi dari si Felt ini, frame-nya alloy superlight ya, carbon killer mungkin beberapa orang bilang kayak gitu. Kemudian forknya sampai dengan steering tube-nya itu full karbon. Jadi dia punya peredaman yang cukup baik karena dia sudah menggunakan steering tube yang juga karbon. Sepeda ini sudah UCI approve. Di forknya ada UCI approve-nya, tapi sayangnya di bagian frame itu saya tidak menemukan UCI approve-nya di bagian frame-nya. Mungkin mengelupas atau bisa jadi mungkin ada bagian yang hilang dari si Felt ini. Oke, group set yang dipakai ini cukup sederhana ya. Dia menggunakan group set Yagra 10 speed, kombinasi 3450 dan 1134 pada sprocketnya. Seat post menggunakan EC90, saddle-nya juga menggunakan brand Felt yang bekerja sama dengan Sele Royal. Jadi udah cukup nyaman dan comfortable. Stem menggunakan Felt, drawbar juga Felt. Yang sayangnya saya belum drawbarnya ini menggunakan Uno Superlight ya. Uno One Control, stemnya menggunakan Felt. Lebarnya 42, jadi cukup ringan dan juga cukup fit untuk ukuran sepeda yang dia itu fit untuk tinggi badan 165-175. Wheelset yang digunakan adalah wheelsetnya Felt juga dengan profil sekitar 2,5 cm. Jadi ini enak buat climbing. Sepeda ini juga memang dibekali dengan ban Vittoria Zafiro Pro dengan motif yang agak kasar, yang mendukung performa sepedanya ketika buat climbing di jalanan yang biasanya kalau climbing di area Jogja itu nggak terlalu rata ya jalannya. Jadi dia bagus buat climbing di jalanan yang agak rusak atau aspal yang kurang rata. Bobot sepeda ini sudah sempat kita timbang, bobotnya sekitar 9 kiloan. Jadi masih cukup oke untuk sepeda alloy, karena kalau kita bandingkan ke Stratos misalnya, saya punya Stratos S3 udah dengan berbagai ubahan. Kalau standar bahkan dia beratnya masih sekitar 10 kg. Jadi ini 1 kg lebih ringan daripada sepeda alloy biasa. Kalau alloy superlight ya mungkin setara dengan Cannondale atau setara dengan Ales Sprint atau Giant Kenten dan kawan-kawannya. Yang biasanya kalau alloy sih beratnya pasti sekitar 9 kilo. Agak sulit kalau kita ngomongin alloy dan beratnya mau di bawah 9 kilo dengan kondisi standar ya, artinya nggak banyak ubahan yang dilakukan di situ. Oke, bagaimana kondisi sepedanya kita akan coba perhatikan lebih detail lagi. Dari sisi frame-nya sih dia bagus ya, hampir nggak ada lecet atau keluhan yang berarti di bagian framingnya, masih cukup oke. Di situ ada kode Superlight dengan jenis aluminium 6061. Oke, mungkin teman-teman juga bisa membandingkan sepeda ini dengan Moso ya, yang juga menggunakan jenis aluminium yang sama. Baut-baut yang dipakai baik di
botol minum maupun di berbagai aksesoris di sepeda ini ada lambangnya Felt. Jadi ini masih original bawaannya Felt. Size-nya FR series, size-nya 51 dengan tinggi top tube-nya 46,5 cm dan tinggi situpnya 46,5, top tube-nya 53 cm. Jadi reach-nya pasti sekitar 40-an sepeda ini. 40 cm, jadi agak panjang ya reach-nya. Oke, saddle yang digunakan dia menggunakan Felt juga dengan kondisi yang masih oke, nggak ada catatan untuk saddle-nya. Seat post yang digunakan EC90 ala-ala karbon, katanya karbon. Tapi menurut saya sih lebih mirip karbon ya daripada karbon. Karbon komposit oke lah, masih oke. U-brake menggunakan Tiagra. Dari sisi sini kita bisa lihat seat stay-nya juga masih utuh, nggak ada lecetnya. Di sini ada tulisan Felt yang sudah di stiker. Di sini ada tulisan FR40-nya. Bagian dalam juga ada stikernya Felt FR40. Ini ada juga stiker karena dia motifnya itu black on black, jadi emang nggak terlalu terekspos. Tulisan Feltnya di down tube juga ada, tapi juga tidak terlalu terekspos. Sebelumnya pernah di stiker dengan warna kayak gini, tapi kemudian dilepas lagi sama ownernya supaya terlihat lebih maskulin mungkin. RD-nya menggunakan Tiagra 10 speed juga. Sprocket 10 speed 1134, cukup besar, cukup membantu untuk climbing. Nah, bagian yang masih kelihatan alloy di sini ya. Kalau yang di sini udah pakai smart welding, jadi udah kelihatan carbon look. Bagian depan juga. Tapi di bagian sana bottom bracket dan di bagian ujung dari ini dia masih kelihatan las-lasannya alloy. Wheelset yang digunakan FR, juga ada lambang Felt di situ dengan tulisan seperti ini. Alloy super light tube wheel steady. Dia menggunakan wheelsetnya Alex Rim, profilnya Alex Rim. Hub yang digunakan pakai hubnya Felt. Oke. Sistem kabelnya mirip dengan Cannondale. Ya, dia ada pin di depan, kemudian di sini ada kabel untuk rem belakang. Sebelah sana ada shifter untuk RD dan juga untuk FD-nya. Jadi ini mirip banget. Ini karbonnya di bagian fork, jadi terlihat diekspos karbon di bagian fork bawah. Di bagian fork atas dia menyesuaikan warna dari sepedanya, jadi bawahnya kelihatan banget kalau ini karbon. Saya udah tes juga, emang ini karbon ya, karena ini ada stiker UCI approve-nya juga di situ. Oke. Stemnya juga menggunakan Felt. Ada lambang Felt di situ, di sini juga ada lambangnya. Nah, sepeda ini mungkin buat teman-teman yang aktif di Instagram, sepeda ini banyak digunakan oleh Hildnaf, salah satu pegiat sepeda juga di Jakarta. Karet drifternya sayang banget ada bekas kayak gini. Jadi ini kayaknya bekas kena bar tape ya. Mungkin sudah waktunya diganti nih karetnya nih. Sebelah sini masih oke. Yang sebelah kiri yang ternyata udah ada agak rotten karetnya. Tapi kalau drifternya si Tiagra ini masih oke. Masih belum ada lecet. Dan saya yakin sepeda ini belum pernah buat jatuh. Karena ini semua masih bawaan original dari Felt. Jadi belum ada yang dirubah dari sepeda ini. Bahkan ban yang digunakan pun masih ban bawaan dari si Felt ini sendiri. Nah, buat teman-teman yang mungkin tertarik untuk mencoba brand unik ini, brand yang nggak wajar atau nggak biasa kita jumpai di jalanan ini, teman-teman bisa kontak Warung Sepeda Jogja. Sepedanya dijual dengan harga
Khusus untuk subscriber kita buka harga 15,7 juta aja. Jadi jangan ditawar lagi ya, udah mepet banget. 15,7 juta teman-teman udah bisa mendapatkan sepeda super lightnya dari Felt yang premium dan mungkin nggak ada duanya di Indonesia ini. Jadi ini anti mainstream banget sepedanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share kalau teman-teman ngerasa videonya ini berguna dan bisa jadi referensi buat teman-teman yang sedang memperhatikan road bike super light utamanya untuk Aloy. Dan juga jangan lupa follow akun Instagram kami di Warung Sepeda Jogja. Ada banyak penawaran road bike menarik di sana. Teman-teman bisa cek nanti. Terima kasih. Tetap berolahraga, tetap semangat. Jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.